Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat tertarik dengan kasus yang sekarang terjadi, sedang viral-viralnya. Padahal kasus ini terjadi tanggal 22 Agustus 2022, yakni kasus kematian atau wafatnya salah seorang santri dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor ya. Pondok ini sangat terkenal karena memang luar biasa dan memang mungkin bisa menjadi pondok pesantren nomor satu ya, dengan sistem kurikulumnya, dengan keunggulannya, dengan fasilitasnya, dengan metodenya dan lain sebagainya. Tapi kayaknya ini menjadi satu pelajaran, satu ujian yang berat saya kira, dengan kasus kematian salah seorang santri yang konon karena dianiaya oleh seniornya. Dan pada hari ini 6 September 2022 kembali dilakukan press release oleh segenap pimpinan pondok. Sebelumnya juga sudah ada press release kalau nggak salah di hari sebelumnya ya, tanggal 4 atau 5 September. Dan tentu ini viral setelah memang pihak keluarga korban itu melapor atau mengadu ke salah satu pengacara kondang di Indonesia, yakni Hotman Paris. Barulah pihak pimpinan pondok merespon luar biasa, dan malam ini 6 September ya, baru saja dirilis. Oke, kita langsung lihat seperti apa rilis atau pernyataan resmi yang disampaikan oleh juru bicara Pondok Pesantren Gontor ya. Press release Pondok Modern Darussalam Gontor terkait wafatnya almarhum Ananda AM. Mengikuti proses hukum dan doa bersama untuk almarhum Ananda AM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kami segenap pengajar dan pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas masukan, saran, bahkan kritikan dari seluruh lapisan masyarakat berkaitan peristiwa meninggalnya Ananda kami AM dari Palembang. Ya, kalau saya melihat poin ini, sebenarnya ini pihak pondok sudah sangat bagus ya. Artinya sangat terbuka dengan kritikan, masukan dari masyarakat, dari netizen, dari ya semua elemen yang saat ini menyoroti kasus ini. Artinya terbuka dengan segala masukan ya. Meskipun ya tadi saya bilang bahwa apa ya? Ya ini menurut saya terlambat ya, terlambat. Nah, mungkin ini perlu juga di awal harusnya diperkenalkan ya, diperkenalkan. Ini kan ada 3 orang nih pimpinan ya. Misalkan ini siapa, dikenalkan, oh pimpinan kiai ini gitu. Kemudian oke, kalau juru bicaranya sudah diperkenalkan, terus di sebelahnya itu siapa begitu. Karena memang ini kasus yang harus ditanggapi atau direspon oleh pimpinan tertinggi menurut saya. Ibaratnya kiai utamanya ya. Iya, kiai utamanya harus merespon karena ini menjadi isu publik, isu nasional, ya bahkan mungkin nanti isu hak asasi manusia ya, karena kaitannya menghilangkan nyawa orang. Ya, artinya ini ada yang meninggal gitu. Nah, itu harusnya diperkenalkan dulu di awal gitu. Ya, saya yakin ketika membuat press release ini memang ya inilah pentingnya nanti adalah tugas humas, tugas PR ya, public relation ini. Bagaimana menulis atau mengemas acara press release ini bisa berjalan dengan baik. Memang ini press release searah, artinya memang direkam oleh pihak pondok sendiri dan diupload di channel YouTube Gontor TV begitu. Tapi tidak mengundang para awak media ya. Kita lanjutkan, tapi poinnya adalah pihak pondok sudah terbuka kepada masukan, kritikan masyarakat yang otomatis akan menyorot betul kasus ini, dan mungkin juga ada semacam krisis kepercayaan. Nah, ibaratnya ini pondok sedang bagaimana mengelola krisis ini,
manajemen krisisnya akan seperti apa menghadapi isu negatif tentang pola pengasuhan, pola pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Gontor ya. Oke, kita lanjutkan. Ini semua akan kami jadikan catatan dan pelajaran berharga buat segenap pengasuh dan pengajar Pondok Modern Darussalam Gontor. Dan dalam kesempatan ini, kami atas nama pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor juga ingin menyampaikan beberapa hal penting, yaitu sebagai berikut. Nah, tadi prolognya begitu ya. Intinya kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi pengajar, bagi pengasuh, bagi semua pimpinan Pondok Gontor ya. Ya ini poin positif sih, bahwa sudah ada keterbukaan, transparansi terhadap kasus ini. Kita akan ikuti lagi. Pertama, kami Pondok Modern Gontor sama sekali tidak punya niatan untuk menutup-nutupi kasus dugaan penganiayaan yang berujung wafatnya santri kami, apalagi sampai menghalang-halangi proses hukum pengungkapan kasus ini. Sebaliknya, kami justru berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan terbuka dan transparan sesuai aturan hukum yang berlaku. Bersama dengan keluarga almarhum dan aparat kepolisian, kami berkomitmen kuat untuk menyelesaikan kasus ini sampai tuntas dengan mengikuti setiap proses hukum yang ada. Dan sebagai bentuk komitmen itu, alhamdulillah, pada hari ini Selasa 6 September 2022 telah digelar olah TKP oleh pihak kepolisian Resort Ponorogo di lingkungan Pondok Modern Darussalam Gontor. Hadir langsung di lokasi TKP Kapolres Ponorogo Bapak AKBP Catur Cahyono Wibowo. Berikut jajarannya. Dan atas nama pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, kami ucapkan terima kasih kepada Kapolres Ponorogo. Berikut jajarannya. Kedua, nah pada poin ini pihak pondok berkomitmen bahwa kematian atau meninggalnya atau wafatnya AM ini adalah masalah hukum dan pihak pondok berkomitmen untuk bisa menyelesaikan secara hukum pula. Makanya tadi tanggal 6 September, hari Selasa ini sudah dilakukan olah TKP oleh jajaran Polresta ya. Dan saya mungkin ada catatan pertama. Di poin ini harusnya pihak pondok menjawab kritikan tentang bahwa awal mula ketika menyerahkan jenazah korban itu kan posisinya adalah pihak pondok mengatakan ini versi korban ya, versi keluarga atau ibu korban ke Hotman Paris, bahwa pihak pondok menyembunyikan bahwa kematian AM ini adalah karena sakit, terjatuh atau apa begitu, dan itu dituliskan di riwayat kematiannya, artinya karena sakit begitu. Nah, sayangnya ini nggak menjawab itu. Itulah sebenarnya kritik pedas dari para netizen, terutama masyarakat. Kenapa itu dilakukan pondok begitu? Kenapa mau menutupi awalnya? Nah, itu harus terjawab di sini, harusnya dirilis ini. Ya memang oke, sekarang terbuka terhadap kasus ini, terus akan diproses melalui hukum, terbuka dengan tadi kepolisian, olah TKP gitu. Nah, tapi belum menjawab kritikan awal dari keluarga korban bahwa pihak pondok semula menutup-nutupi ya dengan mengantar jenazah ke Palembang, bahwa mengatakan AM karena sakit atau jatuh, bukan karena penganiayaan ya. Tapi setelah pihak keluarga mencurigai kondisi jenazah korban berdarah-darah, terus sampai ganti kafan 2 kali, mau diotopsi, barulah pihak pondok mengaku bahwa terjadi penganiayaan. Nah, ini menurut saya poin ini harus dijawab di rilis ini, sehingga artinya mungkin saya memberi masukan, ya sudah akui saja, mohon maaf atas ketidakjujuran di awal.
kalau itu seandainya terjadi. Karena mungkin pihak pondok punya sistem sendiri untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Tidak usah sampai ke ranah hukum. Mungkin publik akan sedikit ini ya, sedikit terobati atau sedikit memaklumi barangkali. Meskipun ini tadi menurut saya ini terlambat juga begitu. Terlambat karena memang kasus ini sudah berarti 22 Agustus, sekarang sudah 6 September. Ya sudah 2 pekan begitu ya. Ya 2 pekan, iya 2 pekan. Udah lama sebenarnya ya. Nah, sayangnya itu nggak menjawab. Terus yang berikutnya, ketika olah TKP, apakah hadir keluarga korban? Ketika olah TKP di sana, karena memang tuntutan dari korban ingin menemui para wali santri yang menganiaya. Ya, tapi pihak pondok katanya nggak merespon secara cepat gitu. Nah, sebenarnya di poin ini harusnya menjelaskan itu. Ya, memang ini model jumpa pers ini adalah memang membaca naskah. Jadi tidak ada improvisasi dari juru bicaranya. Murni memang sudah diketik rapi begitu, sudah ditulis, tinggal membaca. Ya, tapi tidak salah sih, artinya takut juga nanti ketika ada improvisasi, takut kemana-mana, terus tidak fokus. Ya, mungkin nanti akan jadi banyak pertanyaan. Ya, mungkin kehati-hatian dari pihak pimpinan pondok ya, hanya membaca rilis saja tapi tanpa improvisasi atau mendeskripsikan lagi menggunakan kata-kata yang lebih mudah dipahami oleh publik ya. Nah, di poin ini memang ada kekurangan di situ. Pertanyaan publik, penasaran publik, kenapa pihak pondok di awal mau menutup-nutupi kasus ini ya. Ya memang kalau nggak salah pihak pondok ingin kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Karena pondok punya sistem sendiri bahwa sanksi terberat ya dikeluarkan atau diusir dari pondok, itu sudah dilakukan. Nah, cuma ini kan masalahnya nyawa orang gitu. Nyawa orang, keluarga korban tidak terima. Nah, itu harusnya segera direspon pada waktu 22 Agustus. Pada waktu penyerahan keluarga korban tidak terima, dan itu langsung direspon seharusnya. Wah, sayangnya sudah kena Hotman Paris itu. Nah, itu jadi viral ya. Dan ya kita tahu Hotman Paris pengacara paling hebat menurut saya di negeri ini gitu ya. Ya semua takut pasti. Nah, memang ditengarai pihak pondok kayak ketakutan, tanda kutip. Ketakutan arus publik yang akan terus menyerang. Apalagi di belakangnya ada pengacara yang luar biasa sekelas Hotman Paris. Nah, itu sih poinnya. Coba kita lihat poin berikutnya ya. Kami tegaskan sekali lagi di sini bahwa kami tak memungkiri terkait adanya dugaan tindakan penganiayaan terhadap wafatnya santri kami, Ananda AM. Secara detailnya seperti apa, kami serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, termasuk terkait motif di balik dugaan penganiayaan yang mengakibatkan wafatnya santri kami. Dan sebagai wujud komitmen kami, seluruh pelaku kekerasan sudah kami keluarkan atau kami usir dari pondok pada hari yang sama ketika almarhum AM, Ananda AM, dinyatakan wafat dan dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Inilah solusi terberat, sanksi terberat di dalam pendidikan Gontor. Nantinya jika terkait hukum negara, tentunya kami serahkan kewenangannya kepada pihak kepolisian. Di sini jelas poinnya bahwa pihak pondok mengakui bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap AM sehingga AM meninggal dunia. Dan ya, terus terkait kronologi, kemudian motif itu akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Nah, di sini sayangnya tidak dilanjutkan bahwa harusnya pihak pondok ini juga sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini seperti apa begitu. Paling enggak
netizen, masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi begitu sebelum dibongkar oleh polisi. Misalkan, oh ya betul, memang ini beritanya adalah karena senior-senior ini mungkin geram, marah kepada AM ini karena AM tidak taat atau tidak mau, atau mungkin ini ya tidak lengkap dalam membawa perlengkapan, kalau nggak salah alat-alat pramuka atau apa begitu. Ini berita yang beredar begitu. Nah, itu nggak apa-apa dijelaskan versi pondok. Nah, misalkan versi pondok akhirnya mengakui misalkan nanti bahwa terjadi keteledoran dari pihak pengasuh atau pengajar, kurang begitu mengawasi kejadian atau pada saat proses kegiatan pramuka itu. Pada hari Senin itu terjadi tragedi itu, memang terjadi misalkan pihak pondok kurang mengawasi. Nah, akui saja, itu lebih baik menurut saya. Akui saja. Nah, ini sayangnya pihak pondok biarlah nanti kronologi kemudian motif itu diserahkan ke pihak kepolisian. Nah, ini menurut saya kurang ya. Sehingga ini nggak menjawab pertanyaan publik, kritik publik bahwa apa yang sebenarnya terjadi. Nggak masalah, itu diungkap dulu begitu. Semua kan pakai asas praduga tak bersalah tetap secara hukum. Cuma kan pondok punya tim khusus yang menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi di lokasi itu, di TKP itu, seperti apa. Kan banyak dan pondok kan lebih leluasa bergerak. Saksi-saksi, para santri lain ditanya, senior ditanya, kepanitiaan santri ditanya, ya, terus para peserta lain yang adik-adik tingkatnya ditanya, guru-gurunya atau pengajar pengasuhnya ditanya, kan lebih enak. Nah, jadi poinnya adalah harusnya dirilis ini harus ada tadi kronologisnya seperti apa sebenarnya versi pondok, motifnya kayak apa, dan mungkin diakui saja ada keteledoran, ada pengawasan yang kurang, gitu, nggak masalah, diakui. Dan sudah diberikan sanksi tegas menurut peraturan pondok, yakni diusir atau dikeluarkan hari itu juga, hari Senin ya berarti. Nah, tapi memang yang menggelitik di kepala saya bahwa terjadi penganiayaan, 2 santrinya yang menganiaya sudah dikeluarkan. Tapi pertanyaan saya, dan hari itu juga dikeluarkan. Tapi pertanyaan saya, ketika mengantar jenazah ke Palembang, ke keluarga korban, ya, itu kok karena sakit gitu loh, ya. Karena sakit, karena jatuh atau apa. Padahal jelas-jelas pondok sudah mengeluarkan yang menganiaya. Nah, ini ada satu nggak nyambung di sini. Nah, harusnya lebih jeli lagi gitu, ketika membuat rilis, sehingga pertanyaan-pertanyaan atau kritikan-kritikan publik itu terjawab. Itu sih poin yang di sini menurut saya perlu disampaikan tadi yang saya sampaikan, kronologi, motif, versi pondok kayak apa, terus kenapa tadi sampai ke keluarga korban tidak jujur, tidak terbuka. Saya yakin kalau komunikasinya bagus, keluarga korban nggak mungkin sampai ke Hotman Paris mengadu, menangis, menjerit gitu. Nggak mungkin kalau terjadi komunikasi yang baik antara pihak pondok dengan wali santrinya gitu. Itu poinnya sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa seluruh santri adalah anak-anak kami, amanah dan titipan dari para orang tua untuk kami asuh dan kami didik. Demikian juga dengan Ananda AM almarhum adalah anak kami. Wafatnya almarhum karena kasus dugaan penganiayaan adalah duka cita yang mendalam bagi kami. Hari-hari ini adalah ayyamul huzni, hari penuh kesedihan bagi kami seluruh keluarga besar Pondok Modern Gontor, bukan hanya bagi orang tua almarhum dan keluarga almarhum, tapi juga bagi Pak Kiai,
para pengasuh, asatid, puluhan ribu santri, bahkan seluruh alumni Gontor dimanapun berada. Wafatnya almarhum adalah kesedihan bagi kita semua. Insya Allah almarhum wafat sebagai syahid fi sabilillah. Atas nama pimpinan Pondok Modern Gontor, kami mengajak seluruh santri, ustadz, alumni, dan wali santri Gontor dimanapun berada, mari malam ini kita bacakan doa Al-Fatihah dan Yasin secara serentak untuk almarhum Ananda AM, serta doa untuk kebaikan keluarga almarhum dan Pondok Modern Darussalam Gontor. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengampuni dan meridhoi kita semuanya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian keterangan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponorogo 6 September 2022, atas nama juru bicara Pondok Modern Darussalam Gontor, saya Nur Syahid. Ya, di poin ini pihak pondok ingin mengatakan bahwa wafatnya AM menjadi kesedihan semua pihak, terutama keluarga besar Gontor ya. Dan memang ini menjadi hari-hari yang penuh dengan duka cita. Kemudian akan dilakukan pembacaan surat Al-Fatihah, Yasin buat AM gitu. Cuma begini permasalahannya, kenapa ini tidak dilakukan ketika setelah meninggal begitu, setelah meninggal. Nah, tapi saya nggak tahu apakah mungkin secara internal sudah ada doa bersama, pembacaan Yasin, Al-Fatihah, mungkin sholat gaib di pondok pesantren itu, gitu. Kalau seandainya ada, harusnya ini di sini juga disampaikan bahwa kami sungguh selama berpekan-pekan ini sejak meninggalnya AM, kami sangat bersedih, berduka cita. Ya, makanya kami menyelenggarakan doa bersama, ya, Yasin, kemudian sholat gaib. Nah, itu sudah dilakukannya sejak tanggal 22 Agustus, mungkin malam harinya begitu. Nah, sayangnya baru sekarang, baru malam ini nih ada doa bersama sama Yasin gitu. Padahal kalau orang Yasinan itu ya 7 hari setelah meninggal begitu biasanya ya, secara adat ya. Saya nggak tahu Gontor apakah juga menganut begitu, kayak Nahdiyin misalkan ada Yasinan selama 7 hari setelah meninggalnya almarhum begitu. Tapi ini baru malam ini diadakan doa bersama, ini sebagai malam bergabung ya, malam kesedihan ya. Kemudian ada meminta semua masyarakat, terutama para alumni, keluarga besar Pondok Gontor untuk doa bersama ya untuk AM. Nah, ini sayangnya baru malam ini. Ya, sebenarnya mungkin sudah dilakukan di awal-awal, tapi kan nggak disampaikan di sini. Harusnya disampaikan juga ketika setelah meninggalnya AM, juga dilakukan terus oleh para santri doa bersama, terus muhasabah diri, introspeksi diri, supaya yuk kita perbaiki. Nah, ini belum ada. Nah, sayangnya ini poin terakhir saya. Sayangnya di sini tidak mencoba mengakui semacam mungkin keteledoran ya. Karena begini, orang tua ketika memondokkan anaknya ke pesantren itu kayak percaya dan pasrah. Karena otomatis 24 jam kehidupan anaknya itu di bawah pengawasan pondok. Begitu. Ibaratnya orang tua nih lepas tanggung jawab pendidikan untuk sementara waktu. Misalkan ya selama sebulan di pondok itu berarti pasrah selama sebulan itu. Ya paling mungkin kalau pihak pondok boleh istilahnya santri untuk komunikasi by telepon, by HP gitu. Ya itu jarak jauh, mungkin video call bisa lihat gitu ya. Tapi kan secara real yang mengawasi kehidupan santri ini adalah pondok begitu. Artinya di sini ketika ada penganiayaan, saya anggap ini kelalaian. Nah, padahal yang namanya anak, siswa, itu kan sebenarnya itu usia-usia pendidikan.
Harusnya dipersalahkan itu pengajarnya, pendidiknya gitu. Karena mereka masih usia sekolah, usia pelajar, ya, yang memang lingkungan itu sangat mendukung, kemudian orang-orang di sekitar itu juga sangat dibutuhkan, ya. Nah, sayangnya ini tidak ada klarifikasi dalam hal pendidikan, pengawasan, kepengasuhan, ya, bagaimana peran dari pengasuh, peran dari pengajar, Pak Kiai begitu ketika mengawasi para santrinya di pondok. Nah, sayangnya di sini tidak ada begitu. Sayangnya tidak ada penjelasan tentang soal ini. Oke, saya kira itu sekedar pendapat pribadi saya. Ya, ini hanya sekali lagi pendapat saya secara pribadi dari rilis yang sudah dilakukan oleh pihak pondok menanggapi kasus kematian AM yang sekarang menjadi sorotan publik, ya, sorotan netizen se-Indonesia. Dan juga sudah diberitakan semua media massa, media cetak, dan lain sebagainya, ya. Nah, semoga kasus ini menjadi pelajaran buat kita semua, terutama para pengelola pondok pesantren dan juga lembaga pendidikan, untuk lebih perhatian, untuk lebih fokus terhadap anak didiknya, terhadap anak asuhnya, terhadap santrinya, ya, karena memang era sekarang, ya, mereka adalah generasi milenial, tentu berbeda dengan karakter-karakter kita begitu. Mereka butuh perhatian yang lebih, ya, memahami dunia mereka, dan tentu kita berikan contoh teladan yang baik oleh orang-orang senior di sekitarnya. Nah, saya kira itu cukup. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.